Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, kesehatan dan kesempatan untuk kembali menyambut hari besar yang penuh berkah, hari Idul Adha. Hari yang tidak hanya dipenuhi gema takbir, tetapi juga penuh makna spiritual dan pendidikan moral yang mendalam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hari ini adalah hari yang agung, hari pengorbanan, hari di mana kita mengenang kembali kisah penuh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putrinya Nabi Ismail alaihissalam. Idul Adha bukan sekedar seremoni penyembelihan hewan kurban, bukan semata-mata momen berbagi daging kepada sesama. Lebih dari itu, Idul Adha adalah panggung besar tempat nilai-nilai luhur Islam ditampilkan dan dimaknai. Nilai-nilai keimanan, ketaatan, keikhlasan, serta pendidikan di dalam keluarga. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di era modern yang penuh hiruk pikuk ini, banyak keluarga muslim mulai kehilangan arah dalam menjalani kehidupan beragama. Arus budaya barat melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang masuk perlahan telah menggerus nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Rutinitas harian dalam rumah tangga kini lebih didominasi oleh urusan duniawi, perkara sekolah, cicilan, hiburan, dan berbagai kesibukan lainnya. Sementara itu, nilai-nilai spiritual dan pembinaan iman semakin tersisih. Rumah yang telah berubah menjadi tempat persinggahan yang dipenuhi kesibukan duniawi tanpa sentuhan ruhani. Orientasi hidup pun bergeser, bukan lagi mengejar ketenangan jiwa melalui takwa dan ketaatan kepada Allah, melainkan karir gemilang, rumah mewah dan gaya hidup yang mengikuti arus tren dunia. Banyak keluarga hari ini terperangkap dalam gaya hidup hedonis atau bersenang-senang. Ayah yang terlalu tenggelam dalam hiruk pikuk pekerjaannya hingga absen secara emosional dan spiritual menyebabkan keluarga kehilangan pemimpin hangat, penasihat dan pembimbing. Ketidakhadirannya bukan secara fisik, tapi juga minimnya andil dalam pembentukan karakter, komunikasi harian dan interaksi nilai-nilai Islam di rumah. Demikian pula ibu yang larut dalam rutinitas duniawi tanpa merawat ruhiyah putra-putrinya. Ada sebagian ibu yang tidak sempat menyusui, mengasuh dan mendampingi anak-anaknya karena kesibukan kerja.
Sebagian ibu yang tidak bekerja, sibuk dengan media sosial dan dunia sosialitanya. Krisis keteladanan pun berujung pada krisis motivasi mempelajari agama. Nilai-nilai sabar, jujur, peduli dan semangat berjihad tidak tersampaikan secara utuh. Anak-anak pun tumbuh gamang menghadapi tantangan zaman, jauh secara emosional dari sosok yang seharusnya melindungi dan menuntun. Di tengah gaya hidup seperti itu, sangat sedikit waktu yang disediakan untuk membicarakan nilai-nilai ibadah, perjuangan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Anak-anak pun tumbuh dalam suasana yang akrab dengan kenyamanan instan, namun asing dengan semangat berbagi dan pengorbanan. Ini adalah kondisi yang membahayakan karena secara perlahan membentuk karakter generasi muda yang rapuh, individualistik, konsumtif, dan minim kepekaan sosial. Pada hari mulia ini, kita ingatkan untuk menjalani keluarga yang agung Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, keluarga yang memanifestasikan iman total, ketaatan sempurna, serta pendidikan keluarga yang berhasil. Allah Ta'ala mengabadikan keteladanan mereka dalam firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Quran Surat Mumtahanah ayat yang keempat. Di antara keteladanan beliau yang patut kita contoh adalah yang pertama, mendoakan. Mendidik anak tidak mencukupkan diri dengan ikhtiar pemberian teladan dan senantiasa menasihati, atau mencarikan guru dan pendidikan yang baik dan lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Salah satu puzzle yang harus dimiliki oleh orang tua adalah senantiasa mendoakan kebaikan anak-anaknya. Mendidik anak bukan hanya pada aspek jasmani, tapi juga ruhani. Tidak cukup hanya intelektual, tapi juga moral. Mendidik aspek rohani dan moral memerlukan campur tangan Allah melalui doa. Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa riwayat hadis tentang mustajabnya doa orang tua kepada anaknya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." 3 orang yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian atau safar, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas dan ada beberapa riwayat hadis yang lain yang serupa bahwa tidak diragukan lagi bahwa orang tua memiliki doa yang mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika doa disebut sebagai senjata bagi orang yang beriman, maka orang tua harus memanfaatkan senjata yang luar biasa ini untuk kebaikan anak-anaknya. Jangan pernah bosan mendoakan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok seorang ayah yang paling rajin, sering dan tidak lelah mendoakan anak-anaknya. Bahkan doa-doa beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbi habli minas salihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surat Ibrahim ayat yang ke-40. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Sesungguhnya fondasi pertama dalam mendidik anak bukan berada di tangan guru, sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan manapun. Fondasi utama adalah orang tua, ayah sebagai imam, ibu sebagai madrasatul ula dalam membimbing serta menampilkan teladan kebaikan. Pendidikan yang dimulai dari rumah, dari pelukan seorang ibu, dari bimbingan seorang ayah, dari suasana yang menghidupkan nilai-nilai Islam dalam keseharian. Ketika ibu dan ayahnya bisa menjadi teladan yang baik sebagai figur kesabaran, kedisiplinan, dan keteguhan merupakan syariat, maka akan lahir generasi yang kokoh, memiliki komitmen terhadap kebaikan serta ketahanan dalam menghadapi tantangan zaman. Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah adalah sosok teladan yang baik bagi anak-anaknya.
Disinilah pentingnya pendidikan kepada anak, memberikan tarbiyah dengan keteladanan dan komunikasi yang baik kepada anak-anaknya. Jiwa anak itu imitatif, meniru, dan sosok yang paling dekat dan mudah untuk ditiru yaitu adalah kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita teladani adalah membangun rumah tangga dan lingkungan yang kondusif. Rumah bukan fasilitasnya yang mewah dengan desain yang menarik, atau lingkungan perumahan yang lokasinya strategis, elit dan eksklusif, tapi rumah dengan lingkungan yang mengkondisikan untuk bisa beribadah dengan baik dan membentengi dari pergaulan yang tidak baik. Hikmah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah membawa istri dan anaknya Ismail ke Makkah Al-Mukarramah adalah menempatkan ke sebuah lingkungan yang mendukung untuk beribadah. Sebagaimana terabadikan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa dengan mengangkat kedua tangannya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dirahmati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepadanya dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat ke-37. Dalam Islam, keluarga adalah madrasah pertama dan utama. Di sanalah anak-anak pertama kali mengenal Rabbnya, mengenal dan mengajarkan salat, mengenal akhlak mulia serta nilai-nilai perjuangan. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Toha 132. Marilah kita kembalikan keluarga kita kepada fungsinya yang hakiki sebagai benteng pertama dan terakhir penjaga keimanan dan karakter generasi penerus. Sebab dari rahim keluarga yang terdidik dengan nilai-nilai Islamlah akan lahir para mujahid, para ulama dan para pemimpin yang akan menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Pendidikan keluarga bukan semata-mata tentang akademik, gelar, pekerjaan atau jabatan, namun tentang menanamkan nilai-nilai luhur seperti keimanan, ibadah, keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan keteladanan. Keluarga hendaknya kembali difungsikan sebagai al-madrasatul ula, madrasah pertama, tempat pembinaan, pemahaman, dan pembiasaan dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban Islam. Ketahanan bangsa sangat tergantung dalam ketahanan keluarga. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, menanamkan visi berislam dan akhirat. Idul Adha ini adalah momentum yang sangat tepat bagi setiap keluarga muslim untuk melakukan muhasabah, meninjau kembali arah dan visi hidupnya. Rumah bukanlah sekadar tempat beristirahat, namun ia adalah markas tarbiyah dan basis dakwah yang membentuk kepribadian anak-anak sebagai generasi penerus umat. Dari rumah hendaknya ditanamkan visi berislam dan akhirat. Dengan kisah-kisah perjuangan Islam dan para pejuangnya, diperkenalkan sejarah para nabi, para sahabat, serta ulama dan mujahid yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimat tauhid. Kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, tetapi bekal untuk menumbuhkan cinta terhadap nilai kebenaran, pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian. Anak-anak tidak hanya dibesarkan tubuhnya, fisik atau badannya, namun juga dibesarkan jiwanya, agar hidup mereka tidak hanya sibuk mengejar dunia, tapi juga memahami makna hidup dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan mengejar kenikmatan abadi di akhirat. Peristiwa Ismail kecil dengan ketaatan dan kesabarannya menerima perintah Allah untuk disembelih adalah bentuk keberhasilan ayah dan ibunya menanamkan nilai tauhid dan visi akhirat. Jawaban yang luar biasa Ismail dengan tenang
beliau menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Tidak mungkin Ismail, anak yang usia 7 atau ada yang mengatakan 13 tahun, bisa menjawab seenteng itu. Tidak ada rasa panik, sedih dan khawatir jika sebelumnya tidak memiliki nilai tauhid dan visi akhirat yang ditanamkan secara baik dari ayah dan ibunya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Gaza saat ini adalah implementasi nilai-nilai pendidikan keluarga terbaik saat ini. Gaza garis depan pertahanan kita yang 5 bulan lagi tepat 2 tahun menyeru seluruh umat Muhammad SAW untuk jihad Taufan Aqsa demi membela masjid suci kedua dan kiblat pertama adalah sekolah terbaik di dunia saat ini. Sekolah keimanan, sekolah akhlak, sekolah kesabaran, sekolah ketabahan, sekolah keikhlasan, sekolah keistiqomahan, sekolah kejujuran, sekolah kelembutan, sekolah kegigihan, sekolah jihad, sekolah Al-Quran, sekolah ibadah, sekolah doa, sekolah prestasi dunia dan rindu akhirat. Kepala sekolah, guru sekaligus penjaga sekolahnya adalah para ibu dan ayah Gaza apapun profesinya. Muridnya kita semua umat Muhammad SAW sedunia. Mereka mengajar bukan dengan papan tulis, tapi dengan keberanian dan keteguhan yang tidak menyerah. Dari iman yang terus menyala meski lampu-lampu padam. Mungkin tak semua berjalan ditulis di tinta, sebagian ditulis dengan darah dan air mata dan doa yang tak pernah terputus. Para ibu dan ayah dan anak-anaknya yang kini berjuang mempertahankan garis depan umat Muhammad SAW adalah Quran yang berjalan di muka bumi di zaman kita. Pendidikan yang mereka tekuni dari rumah-rumah mereka yang hancur di Gaza bukan semata menghasilkan generasi baru, tapi memunculkan gunung-gunung karang peradaban yang mengawal kehormatan muslimin, dinul Islam dari hadapan raksasa-raksasa kezaliman dan kekufuran. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha adalah momentum untuk membangkitkan kembali semangat mendidik dalam keluarga untuk membentuk generasi yang kokoh imannya, kuat kepribadiannya, dan siap berkontribusi untuk umat dan dunia dilandasi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita juga melaksanakan sunnah, memperbanyak takbir, baik yang ditentukan waktunya yaitu setiap setelah sholat 5 waktu, maupun yang tidak ditentukan waktunya hingga sore hari tasyrik terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai taman iman, tempat suburnya amal soleh, dan ladang lahirnya generasi penerus yang akan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasraddin واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والرافدة والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.